Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun kondisi kita pada pagi hari ini, dalam kondisi yang baik, tidak baik, kita tetap bersyukur, kita mengucap syukur pada Tuhan. Dan sebelum kita beraktivitas, kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Makasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sampai pada pagi hari ini. Kekuatan, kesehatan, perlindungan, maupun dalam kondisi yang tidak baik, kesehatan terganggu, dalam pergumulan, apapun itu. Kami ingin kami ingin menyandarkan apa yang menjadi kekuatan kami di dalam Tuhan. Sebab itu, urapi kami, dimanapun kami berada mendengarkan firman ini, kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, ucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka di dalam Efesus ya, 6 ayat 10. Tema kita pada pagi hari ini adalah kekuatan di dalam kesulitan. Saya bacakan Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, pada renungan sebelumnya ya pernah saya sampaikan bagaimana Efesus ini ya merupakan suatu perhatian dari Paulus walaupun di dalam penjara kepada jemaat yang ada di sana ya, di mana kota Efesus ini suatu kota yang sangat maju dalam hal peradaban ya, namun juga di sisi lain penyembahan berhala ya, Dewi Artemis ya, begitu banyak kuil-kuil yang ada di sana. Jadi seiring juga dengan perkembangan ya ekonomi yang baik, sosial yang baik, tetapi juga mereka berhadapan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi kota ini sangat maju, namun di sisi lain secara moral kota ini juga sangat jauh dari apa yang menjadi keinginan Allah. Ya. Dan di dalam Efesus ini ya ada dua hal ya yang sebetulnya ingin ditegaskan ya, dan terus pernah saya sampaikan. Yang pertama ya bagaimana Paulus ya ingin mengingatkan, menegaskan bahwa para jemaat Tuhan ya itu patut bersyukur karena kehidupan mereka itu adalah kehidupan di dalam Tuhan ya, di mana di dalamnya ada kekayaan Kristus yang sungguh luar biasa ya. Bagaimana kehidupan kita ketika ditebus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, dan menjadi anak-anak Tuhan ya, ada kekayaan rohani ya, harta rohani dan kedudukan rohani yang luar biasa ya, begitu besar kekayaan yang sudah ditentukan sejak semula ya. Kemudian ya yang kedua ya itu berbicara tentang bagaimana kitab Efesus ini mengingatkan para jemaat Kristus yang ada di sana untuk melakukan hal-hal yang sifatnya merespons dengan baik apa yang sudah diberikan ya. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan kekayaan di dalam iman, tetapi juga bagaimana merespons ya. Yang kedua itu tanggung jawab di dalam Kristus itu adalah berbicara respons kita khususnya ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Dan tentunya ya, ketika kita berada di dalam dunia ini, banyak hal yang harus kita hadapi. Semua orang mengalami hal yang sama. Mau dia kaya, mau dia hidupnya pas-pasan, mau dia hidupnya sulit secara ekonomi. Semuanya memiliki permasalahannya masing-masing. Ya. Entah dia dalam kondisi memiliki kedudukan terpandang secara sosial di masyarakat, ya, memiliki jabatan-jabatan, ataupun dia seorang hamba sekalipun, ya, yang mengabdikan hidupnya kepada tuannya pada era itu, ya, semuanya sama, memiliki pergumulan, karena semua umat-umat Tuhan di muka bumi ini bergumul, ya, melawan apa yang menjadi pengaruh dari si jahat, ya, dan dikatakan bahwa apa yang menjadi lawan kita itu bukanlah
darah dan daging. Musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi roh-roh di udara, roh-roh yang mengendalikan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan manusia, ya, termasuk pergumulan-pergumulan kedagingan, pergumulan ya, persoalan-persoalan yang bisa membuat orang tersebut stres, depresi, ya, dan lain sebagainya, ya. Tetapi di dalam bagian yang pertama, ya, di situ ditegaskan, ya, dalam Efesus ini, dalam pasal-pasal pertama, kedua, tiga, ya, keempat, bahwa kita perlu mencari tahu apa makna hidup kita, apa gambar besar, big picture yang sudah Allah rencanakan, rancangkan jauh sebelum kita ada di muka bumi ini, ya. Apa yang menjadi hal, ya, rencana Allah, dan itu tidak pernah gagal, ya, itu harus kita pahami, dan itulah yang membuat kita memiliki motivasi tinggi, ya, dalam merespons panggilan Allah itu. Sehingga di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah pergumulan kita, ya, yang kita hadapi, ya, dalam konteks yang ada di Efesus ini sebagai kota pelabuhan laut yang penting, ya, pada zaman Paulus waktu itu, ya, dengan kuil-kuil Artemisnya, ya, kemudian bagaimana para pedagang, ya, berjualan di sekitar situ, ya, dan berhadapan dengan hal-hal yang intinya, ya, secara moral itu jauh dari Tuhan. Kita mungkin berhadapan dengan hal-hal yang berbeda, tetapi ini yang ingin ditekankan di dalam ayat 6, pasal 6 ayat yang ke-10 ini. Karena kita memiliki pergumulan yang sama, siapapun orangnya. Di sini Paulus mengingatkan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya, ya. Akhir-akhir ini, ya, kehidupan kita, ya, dunia ini semakin lama semakin sukar, semakin lama semakin sulit, ya. Tantangan kehidupan, kesulitan hidup, ya, semua itu dialami siapapun orang, ya. Sebab itu, ya, pada saat pagi hari ini, ya, kita tetap meneguhkan hati kita bahwa kita tahu ada kekayaan Allah, harta-harta rohani yang luar biasa yang sebetulnya sudah dirancangkan, diberikan Allah kepada kita. Kita meresponsnya dengan memiliki keteguhan hati untuk selalu hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, itu Paulus pada akhirnya di pasal yang ke-6 ini mengingatkan semua jemaat yang ada di Efesus, termasuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Dan pada ayat yang terakhir saya ingin menutup di dalam Kolose 1 ayat 11, ya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, ya. Kolose juga mengingatkan, udahlah kita menanggung semua itu, toh semua pun mengalami hal yang sama. Kita menanggung semuanya itu dengan tekun dan sabar. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan dalam kitab Efesus ini bagaimana kekayaan Allah yang luar biasa yang memang sudah dirancangkan menjadi bagian kami. Namun selama kami masih ada, masih hidup di muka bumi ini, biar Tuhan tolongkan, kasih kekuatan kami, kasih kesabaran, ketekunan, supaya kami boleh menjalani apa yang menjadi tanggungan beban kami, apa yang menjadi pergumulan kami boleh menanggungnya dengan tekun dan sabar, karena ada kekuatan Allah yang menjadi sandaran kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur untuk firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.